Beralih ke kabar lainnya, pemirsa Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Jerman. Pada hari kedua, Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Kanselir Jerman membahas penguatan kerjasama ekonomi dan sejumlah isu terkait presidensi G20. Pada hari Senin 27 Juni kemarin, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 yang digelar di Schloss Elmau, kota Garmisch-Partenkirchen, negara bagian Bayern, Jerman, dan mengikuti dua sesi pertemuan yang membahas soal energi dan pangan. Selain Indonesia, KTT G7 kali ini juga mengundang India, Senegal, Afrika Selatan, dan Argentina sebagai partner countries. Di hari pertama pertemuan KTT G7, 7 negara ditambah Uni Eropa membahas krisis Ukraina, di antaranya adalah membuka koridor bantuan kemanusiaan, bantuan militer, dan bantuan keuangan. Di hari kedua pertemuan KTT G7, Presiden Joko Widodo juga mengadakan sejumlah pertemuan bilateral, antara lain pertemuan dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz, membahas penguatan kerjasama ekonomi dan isu-isu terkait presidensi G20. Jerman dan Indonesia sama-sama menekankan isu perlindungan iklim, ketahanan pangan, dan transisi energi terbarukan. Jokowi berharap Indonesia dan Jerman tetap menjaga G20 menjadi penggerak pemulihan ekonomi global. Tema pangan menjadi salah satu bahasan penting dalam pertemuan G7, mengingat Ukraina adalah produsen gandum penting dunia, sementara Rusia adalah produsen pupuk terbesar dunia. Kondisi konflik Ukraina-Rusia membuat rantai pasokan pangan dunia terganggu. Sebagai pemegang presidensi G20, Presiden Joko Widodo mengusulkan agar negara-negara G7 dan G20 bersama-sama mengatasi krisis pangan dunia saat ini. Usai menghadiri KTT G7 di Jerman, rombongan Presiden Joko Widodo akan melanjutkan agenda lawatan ke Ukraina untuk bertemu Presiden Ukraina Zelensky di Kiev, Ukraina melalui Polandia. Usai dari Ukraina, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Moskow, Rusia untuk dijadwalkan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Kunjungan Indonesia ke dua negara ini dalam rangka membawa misi perdamaian agar Rusia dan Ukraina mau membuka ruang dialog untuk mencapai perdamaian. Dari Garmisch-Partenkirchen, Jerman, Piranti Hirschman, TV One mengabarkan.